Selamat datang di Properti Mistis. Kali ini saya sedang berada di rumah di dekat lereng Merapi di Kaliurang, Yogyakarta. Rumah ini berarsitektur Belanda. Mari kita lihat bagaimana bangunan ini. Baik, saat ini saya bersama Pak Sukisman yang akan menceritakan bagaimana sejarah yang ada di rumah yang ada di lereng Merapi ini. Baik, Pak Sukisman, bagaimana Pak cerita rumah yang ada di rumah ini, sejarahnya bagaimana dan dulu sebenarnya dibangun oleh siapa? Oke, jadi rumah ini salah satu rumah yang ada di Kaliurang dibangun oleh Belanda pada zamannya. Diperkirakan rumah ini dibangun tahun 1930-an. Ya. Jadi memang pada saat itu Belanda telah banyak membuat rumah yang di Kaliurang ini sebagai tempat peristirahatan. Jadi fungsinya untuk seperti itu. Dan kebetulan setelah Belanda ini pergi dari Indonesia, sudah barang tentu pada saat itu pemerintahan yang ada kan Kesultanan Jogja. Ya. Sudah barang tentu apa yang menjadi aset itu milik pemerintah yang ada. Oke. Oh, jadi rumah ini akhirnya menjadi arsitekturnya pun juga sangat kental dengan Belanda juga ya Pak, karena yang membangun Belanda. Ya, ini demikian, tapi ini sudah ada sedikit perubahan. Khususnya di jendela dan sebagaimana maksudnya dulunya tidak seperti ini. Jadi dulu lebih tinggi lagi jendela-jendelanya. Jadi khas Belanda. Jadi khas Belanda itu satu diantaranya jendelanya, pintunya sangat tinggi. Dan kedua, atap-atap yang dibangun oleh Belanda di Wisma atau pesantren yang ada di Kaliurang ini kebanyakan kemiringan atapnya luar biasa. Oke, jadi memang rumah ini sudah pernah dipugar begitu ya Pak? Sudah, karena sudah hampir 100 tahun ya, 90 tahun bahkan. Wah, lama ya Pak ya berarti ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya dan Pak Sukisman akan melihat ruangan-ruangan yang ada di rumah yang ada di lereng Merapi ini. Mari kita melihat ruangan-ruangan yang ada di dalam. Jadi lewatnya memang lewat jendela ini? Sebenarnya kunci juga ada, ya. Tapi itu kan baru patah ya. Oh iya. Patah, jadi nggak bisa dibuka. Jadi bangunan ini memang sudah belum begitu banyak renovasi, jadi perubahan juga tidak begitu banyak. Ya. Ya. Jadi secara arsitektur masih sangat terlihat Belandanya gitu ya Pak ya? Ya. Eropanya kelihatan ya. Kelihatan. Eropanya kelihatan. Dan justru rumah ini tidak dipugar oleh pengelolanya karena dirasa tempat ini dinyatakan tidak layak huni, tapi layak usaha ya. Tidak layak huni tapi layak usaha. Nah, sebelumnya ini kan digunakan untuk kepentingan mahasiswa bila ada pertemuan dan sebagainya. Dan kebetulan di dalamnya ini kan yang lantai atas itu ruang pertemuan, ruang makan dan dapur kering. Ya, sedangkan yang di bawah itu ada beberapa kamar dan tempat-tempat ruang pertemuan atau ruang lobi yang tidak begitu luas. Terus juga ada difasilitasi juga kamar mandi. Tapi ketika dipergunakan untuk secara beramai-ramai, entah itu mahasiswa, entah itu pelajar, nah ini di belakang ini kan juga kamar mandi juga ya. Iya. Oh, yang sebelah sana ya Pak? Kula nuwun. Ini ruang pertemuan, ruang depan, ruang tamu, di sana ruang-ruangan, kamar-kamar, dan ini juga kamar. Dan sebelah ini yang dulunya aslinya ini adalah garasi. Oh, ini garasi. Ya, tapi dirubah. Garasi untuk kendaraan, Pak? Untuk mobil. Mobil. Ya. Pada zaman Belanda dahulu. Ya. Oke. Lalu dirubah menjadi ruang? Kamar. Kamar. Oh, jadi di sini memang ada kamarnya juga ya Pak? Ya, selain dulu untuk ruang pertemuan dan tempat istirahatnya Belanda gitu ya? Sebanyak ini karena difungsikan untuk pertemuan. Oke.
Iya. Lalu sebenarnya ini ada ruang atas juga ya Pak. Ruang atas itu untuk apa Pak? Untuk pertemuan. Untuk Jadi pertemuan ruang juga. pertemuan, dapur dan ruang makan. Dan ruang makan. Oke. Kawan-kawan yang ada di rumah ini sebenarnya berlantai 2, tapi karena kondisinya sangat licin, jadi kami tidak bisa naik ke lantai atas. Oke, baik Pak. Jadi karena kali ini kan hujan ya Pak, dan licin, jadi kami tidak bisa naik ke atas. Mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira di atas itu ada ruangan apa saja dan fungsinya juga seperti apa Pak? Ya, untuk setelah dibangun, ruangan atas ini ada ruang pertemuan yang berdampingan dengan ruang makan serta dapur kering. Cuma itu aja kalau bagian atas. Itu yang tempo sekarang telah dibugar. Dan di bawah itu ada beberapa kamar dan tempat-tempat lobi. Jadi untuk ngumpul-ngumpul panitia atau penyelenggara atau seperti apa, dan yang lainnya dipergunakan untuk tidur atau istirahat, karena di situ ada beberapa divan atau sarana tempat tidur. Oh, itu iya. yang sekarang. Rumah ini kan memang jika di luaran sana kan sangat terkenal dengan mistisnya gitu ya Pak. Padahal kan sebenarnya rumah ini memang rumah peninggalan dari Belanda gitu Pak. Ada nggak Pak dari Bapak pesan-pesan untuk orang-orang yang di luar sana kayak gitu yang pengen Bapak sampaikan? Ya. Ya. Yang jelas semua orang bagaimana caranya kita bisa menjaga diri, nama baiknya masing-masing, yang antara lain harus dengan bersikap maupun tutur kata. Nah, untuk itu monggo di setiap tempat, tidak hanya di sini, yang kami tekankan, tolong itu etika, baik itu dalam berbicara maupun bertingkah laku tetap harus dijaga. Yang di sisi lain juga untuk menghormati dirinya masing-masing. Iya. Jadi kita diharuskan untuk menghargai gitu ya Pak ya, menghargai orang lain dengan cara lewat tutur kata maupun sikap. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya, terima kasih banyak matur suwun nggih. Bagaimana, sudah melihat kan rumah dengan arsitektur Belanda yang ada di lereng Merapi? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.